يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ini adalah pertemuan pertama kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd Al-Hafid Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, yang pada hakikatnya tentu kitab ini bukanlah konsumsi untuk umum awam, melainkan untuk tulabul ilm mutawassit atau mutaqaddim, dan tentu bukan untuk penuntut ilmu pemula, bukan konsumsi pemula. Tetapi kita adakan ini secara online untuk menjadi suatu rekaman dan akan dipublish insyaallah di YouTube, juga live streaming di Facebook, dengan tujuan maslahat membantu sebagian rekan dari tulabul ilm, terutama di jamiah, kampus-kampus syariah, dan juga sebagian pondok pesantren, baik tulabnya ataupun mudarrisnya, yang semoga apa yang kita tuturkan dari penjelasan terhadap kitab Bidayatul Mujtahid ini bermanfaat, lebih menjadikan kitab ini lebih mudah untuk dipahami, dikarenakan taksimat yang ada di kitab ini selain menunjukkan kejeniusan dari Ibnu Rushd rahimahullah, juga menunjukkan betapa luasnya fiqih Islam, khazanahnya, pendapat-pendapat para ulama, dan juga lautan ilmunya. Maka semoga Allah Ta'ala menjadikan proyek dan amalan kita ini diberi taufik, berkah, dan diterima oleh Allah Ta'ala, dan menjadi mizan atau pemberat mizan hasanat kita di akhirat, dan membantu rekan-rekan sekalian untuk memahami kitab ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik atas itu semua. Ikhwah sekalian rahimakumullah, kita mulai dari masalah penulis kitab ini, yang semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, Ibnu Rushd Al-Hafid Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Kita berikan sedikit penjelasan mengenai tarjamah atau biografi beliau, yaitu seorang allamah mutabahhir fil ilm, yang ilmunya melaut, yang disebut seorang filosof juga, seorang filosof, dan itulah diantara sisi terbesar beliau dikritisi oleh sebagian ulama. Di samping jasa beliau terhadap khazanah fiqih, di samping keilmuan, kecerdasan, kejeniusan beliau, namun ada dark side dari beliau rahimahullah. Namun dark side tersebut dikesampingkan oleh banyak dari ulama, karena kebaikan beliau insyaallah mudah-mudahan lebih banyak dan lebih diterima oleh fuqaha. Beliau adalah Abdul Walid Muhammad bin Abdul Qasim Ahmad bin Abil Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd Al-Qurtubi. Bingung kan antum?
Jadi sebenarnya namanya simple, kembali ke situ-situ aja. Nama beliau Muhammad. Bapaknya beliau Ahmad. Kakeknya beliau Muhammad. Bapaknya kakek beliau Ahmad. Bapaknya kakeknya beliau Ahmad juga. Baru kemudian atasnya Rushd. Simpelnya begitu. Jadi nama beliau Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rushd. Ya, dan disebut Ibnu Rushd. Dan Ibnu Rushd dalam mazhab Maliki ada dua. Ya, dan dua-duanya namanya Muhammad. Dan itu satu keluarga. Jadi ada Rushd, bawahnya bernama Ahmad, bawahnya bernama Ahmad. Kemudian bawahnya bernama Muhammad, dan ini adalah kakeknya penulis kitab Bidayatul Mujtahid. Muhammad, bawahnya Muhammad ada Ahmad lagi. Kemudian bawahnya Ahmad, baru ini Muhammad lagi, dan Muhammad inilah penulis kitab Bidayatul Mujtahid. Gimana? Udah hafal belum? Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rushd. Jadi ada berapa Muhammad? Dua Muhammad. Muhammad yang kakek dan Muhammad yang cucu. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Rushd. Muhammad yang kakek ataupun Muhammad yang cucu, kedua-duanya diberi julukan Ibnu Rushd. Jadi Ibnu Rushd itu ada dua. Ibnu Rushd versi kakek dan Ibnu Rushd versi cucu. Ibnu Rushd versi kakek ini syekhnya mazhab Maliki di zamannya. Ulama Malikiyah di zamannya. Ya. Sementara cucunya yaitu Ibnu Rushd ini ya ulama mazhab Maliki juga, tapi cucunya ini lebih luas lagi ilmunya dengan izin Allah. Mutabahir fil ilm, disebut allamah, bukan hanya fokus di mazhab Maliki, melainkan beliau adalah penegak dan bapaknya fiqih muqaran. Di antara orang-orang terbesar dan paling masyhur dalam fiqih muqaran. Fiqih muqaran itu adalah fikih perbandingan antar mazhab. Ya. Jadi ini bidang yang kita sedang pelajari adalah bidang fikih antar mazhab. Ya, fikih muqaran. Ini permasalahan besar ya, berat, bukan konsumsi orang awam, tapi kita ingin memudahkan sebagian pihak agar kitab ini dipelajari dan juga khilafiyat yang ada dipelajari sehingga mengetahui berbagai taksimat fiqhiyah dan juga illah fiqhiyah dan seterusnya dari masail fiqhiyah. Jadi tadi Muhammad ini disebut Ibnu Rushd yang Al-Hafid, yang cucu penulis kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kemudian atasnya Ahmad, juga seorang alim faqih Maliki. Ya, makanya Ibnu Rushd yang Al-Hafid penulis kitab ini, beliau belajar kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dari bapaknya beliau. Dan atasnya bapak beliau itu kakek beliau yaitu apa? Siapa? Muhammad juga namanya. Disebut Ibnu Rushd juga. Tapi Al-Jad disebut Ibnu Rushd Al-Jad, yaitu Ibnu Rushd versi kakek. Ya. Baru atas lagi Ahmad bin Rushd. Taib. Ibnu Rushd yang cucu ini, dan kita akan seterusnya akan memutlakan Ibnu Rushd ketika kita sebut Ibnu Rushd, yaitu penulis kitab ini, yaitu Ibnu Rushd yang cucu ya. Ibnu Rushd rahimahullah lahir sebelum kakeknya wafat selama sebulan kira-kira. Ya, cucunya ini lahir sebulan kemudian kakeknya Syekh Malikiyah tersebut wafat. Dan Ibnu Rushd ini dilahirkan tahun 514 Hijriyah. Ini ulama Andalus. Ya, kalau sekarang Spanyol. Ulama Andalus. Ya, sekarang Spanyol jadi apa? Ya, Spanyol terkenalnya bukan ulama dan fiqihnya, bukan. Bukan fiqih Maliki. Spanyol terkenalnya La Liga sekarang, ya kan? Iya. Bahkan orang-orang kalau misalnya terbesit Spanyol, kalau enggak Real Madrid, Barcelona, enggak keinget tentang Ibnu Hazm, enggak keinget tentang Ibnu Abdul Bar, enggak keinget tentang Ibnu Rushd, enggak keinget tentang ulama-ulama lainnya dari Spanyol atau Maghrib, Maroko. Ya, di Andalus
yang populer, ya, terutama beberapa ulama yang ternisbatkan kepada kota Cordoba, Qurtubi, ya. Itu ada beberapa ulama hadis Qurtubi, ya, terus kitab Al-Mufhim, kemudian ulama tafsir juga Al-Qurtubi juga ada. Banyak ulama dari Cordoba. Tapi yang mengingatnya hanyalah tulabul ilm. Tulabul ilm. Adapun kaum muslimin mereka lebih ingat bolanya dibandingkan dengan sejarahnya sebelumnya. Dan kalau misalnya kita telusuri daerah-daerah yang dulunya adalah kekuasaan kaum muslimin, ya, Cordoba, Betis, Granada, Sevilla, ya, kalau sekarang kita sebutnya Sevilla, ya, dan beberapa tempat lain. Itu seluruhnya tadinya kekuasaan kaum muslimin. Dan ulama banyak lahir di tempat-tempat tersebut. Ya. Kayak ada ulama disebut Al-Ghornati, ya, dan seterusnya, ikhwan. Ibnu Rushd ini beliau mustaghil bil ulum, orang yang sibuk dengan ilmu, sampai kata para ulama beliau tidak punya kesibukan kecuali dars, bahath dan nazar. Ya, beliau tidak punya kesibukan kecuali dars, bahath dan nazar. Dars itu belajar, bahath itu riset, nazar ya seperti riset, yaitu betul-betul mentadqiq ilmu, menelitinya betul-betul. Itu urusan beliau. Bahkan dikatakan oleh para ulama, Ibnu Rushd ini saking beliau mustaghil dan sibuk dengan ilmu, malam-malamnya itu beliau dipenuhi dengan ilmu kecuali 2 malam, yaitu malam wafatnya ayahnya dan malam pernikahannya. Udah, sisanya dari semua malam di hidupnya dari kecil sampai tuanya beliau itu dipenuhi dengan membahas ilmu, belajar. Ya, dan itu ya yang Allah berikan kemudian adalah taufik untuk banyak dari bidang yang beliau pelajari, walaupun ada hal-hal besar yang para ulama mengkritisi beliau, terutama masalah aqidah dan filsafat. Ya, bayangkan antum biasanya kalau malam kita gimana? Main-main. Ya, hatta pelajar syariah sekalipun. Ya, malam main. Mungkin paginya belajar di kampus Bidayatul Mujtahid, Fathul Qadir, kemudian Al-Qaulul Mufid atau Syarah Aqidah Tahawiyah, Qawaid Fiqhiyah, tafsir dan seterusnya, Fathul Qadir, Syaukani. Tapi kemudian malamnya enggak ada muzakarah, melainkan main atau jalan-jalan atau ngobrol ngalor ngidul dengan teman-teman kuliah atau dengan tetangga atau dan seterusnya. Muzakarah hanya ketika mau imtihan, mau ikhtibar, mau ujian, imtihan tengah semester atau imtihan akhir semester supaya naik kelas, naik semester dan seterusnya. Ya, tentu berbeda outputnya dan hasilnya dengan apa yang dikibarkan oleh para ulama. Ya, maka belajar itu, ta'allum itu adalah tugas wazifatul umur, yaitu tugas umur kita, tugas usia kita. Ya, kemudian ikhwah sekalian rahimakumullah, beliau bermulazamah dengan Ibnul Arabi Al-Maliki. Bukan Ibnu Arabi, ya, beda. Ibnul Arabi dengan itu ulama mazhab Malikiyah. Beliau faqih sekaligus ahli hadis. Ibnul Arabi, penulis kitab Aridatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Ulama besar Ibnul Arabi Al-Maliki. Ya, ulama besar Malikiyah dan ulama besar Ahlul Hadis ketika di zaman itu. Beliau bermulazamah dan banyak belajar dari ulama ini dan ulama-ulama lainnya. Ibnu Rushd ini kemudian mempelajari fiqih sampai menguasainya betul-betul. Bahkan jasa beliau dalam khazanah fiqhiyah ini tidak bisa dielakkan oleh siapapun kecuali orang yang buta akan fiqih atau orang yang memang membutakan dirinya akan fiqih. Ya, semua mengakui akan peran beliau dalam fiqih muqaran. Ya, taib. Namun di sisi lain, beliau adalah orang yang paling terinfluence dengan ilmu kalam dan juga falsafah. Ya.
yang disebut sebagian ulama mengatakan ilmul awail, yaitu ilmunya orang-orang terdahulu dari kalangan Aristoteles dan seterusnya. Yaitu Aristoteles kalau kita menyebutnya. Ilmu-ilmu yang sebenarnya Islam tidak membutuhkannya, tetapi beliau mendalami itu, dan bahkan dalam banyak hal dalam agama Allah Ta'ala beliau menjadikan ilmu falsafah ini sebagai mizan dan neraca untuk menimbang qawaid ad-din atau adillah dari dalil. Ya. Maka ada muakhadzat atau hal-hal yang perlu dikritisi dari Ibnu Rushd ini dengan keagungan beliau sebagai seorang alim, tetapi maziyah dan kelebihan beliau yang kita reguk faedahnya dari kitab Bidayatul Mujtahid itu adalah fiqih, ya. Dan taksimat juga sistematika beliau itu juga merupakan natijah dan hasil dari kumpulan maklumat beliau mengenai mantik, kalam dan falsafah dari segi tertib al-adhan, yaitu penertiban mindset, mind mapping dan pemikiran. Ya, nanti insyaallah mudah-mudahan kita akan hadirkan adanya whiteboard dan adanya marker, ya, apa marker Indonesianya? Spidol, ya. Insyaallah akan kita permudah ya dengan adanya taksimat secara surah, sehingga ikhwah sekalian bisa lebih memahami kitab Bidayatul Mujtahid lebih baik. Dan Anda bukan berarti Anda orang yang paling paham tentang kitab ini, tidak. Kita hanyalah orang biasa yang berusaha mempelajarinya kembali setelah kita telah mempelajarinya di kampus bersama para masyayikh, yaitu bukan bersama, diajarkan oleh para masyayikh dan fuqaha, terutama dari asatidzah Mesir, ya. Sehingga alangkah baiknya kalau misalnya kita juga berusaha memudahkan orang-orang untuk memahaminya bagi yang ingin mempelajari lebih dalam setelah mempelajari kitab-kitab kecil dari fiqih mazhab. Taib, masalah yang menjadi muakhadzat dari beliau rahimahullah diselingi dengan keagungan beliau sebagai seorang ulama dari segi akidah, ya. Banyak terjadi perdebatan tentang hakikat Ibnu Rushd al-Hafidh ini. Banyak muallafat, musannafat dan karya-karya risalah atau rasail, baik dari segi jami'ah atau rasail independen, yang membahas tentang Ibnu Rushd al-Hafidh, baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun dari kalangan selain itu. Bahkan dari kalangan orang-orang barat sekalipun mereka mempelajari juga tentang hakikat pemikiran Ibnu Rushd. Karena Ibnu Rushd ini bukan hanya terkenal di kiblat Islam saja, maksudnya di kaum muslimin, tetapi terkenal pula di banyak para filosof barat. Nama beliau juga terukir di antara para pemikir, gitu loh. Maksudnya pemikir di sini filosof, ya. Beliau berpandangan masalah syariah ini bahwasanya Ibnu Rushd menjadikan pemikiran Aristoteles itu sebagai mizan yang mana syariat Islam itu perlu dineracakan dengannya atau perlu diselaraskan dengan filsafat atau falsafah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, dan ini kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, membahas tentang atau memberikan rad atau bantahan terhadap beberapa individu dari kalangan firqah yang menyimpang, ya, yang populer maqalat mereka. Di antara yang banyak beliau bantah di kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah adalah Ibnu Rushd al-Hafidh. Itu dulu karena lebih tua. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi, ya. Kemudian juga Saifuddin Al-Amidi. Kita katakan rahimahumullah mereka semua, semoga Allah Ta'ala rahmati, karena mereka tetap disebut ulama kaum muslimin dengan jasa mereka terhadap usul fiqih dan juga fiqih. Tetapi dari segi akidah
banyak muakhadzat yang ditelusuri oleh para ulama dan diberikan kritikan, nazar dan juga rad, bantahan sebagai pembelaan terhadap akidah Islamiyah Sunniyah. Dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, yang ini kitab besar, dhakham, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ana memiliki kitab ini 10 jilid, ikhwan. Begitu juga dalam kitab Dar'ut Ta'arud, yaitu disebut juga Dar'u Ta'arudi Al-Aql An-Naql wan Naql. Dalam kitab-kitabnya beliau ini, beliau banyak menyebut Ibnu Rushd Al-Hafidh ini, Al-Hafidh, ya. Dan di sini kitab ini beliau menyebutkan begini, ya ikhwan. Al-Qadhi, ya ini penghormatan juga, Al-Qadhi beliau disebut Qadhi, yaitu hakim, karena memang beliau Ibnu Rushd itu pada masanya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sekitar 100-an lebih atau 200-an datang setelah Ibnu Rushd Al-Hafidh, atau 100-an tahun setelah Ibnu Rushd Al-Hafidh. Kata beliau rahimahullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Qadhi Abil Walid bin Rushd Al-Failusuf alladhi huwa min atba'in nasi li aqwali Aristu wa Dhawaih, yaitu Ibnu Rushd Al-Hafidh ini orang yang paling banyak mengikuti perkataannya Aristoteles. Ya, boleh dikatakan Ibnu Rushd ini filosof terbesar untuk kaum muslimin. Ya. Dan juga Ibnu Rushd sebenarnya mempermasalahkan pandangan mengenai istiwanya Allah Ta'ala di atas langit, ya, atau di atas arsy. Sampai Ibnu Rushd pernah berkata al-qawlu fil jihah, yaitu membahas tentang jihah. Jihah kalau bahasa kita arah. Ini kan yang juga sering terjadi perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan selainnya. Oh, kalau misalnya Allah punya Allah Ta'ala di atas langit berarti punya arah. Kalau punya arah, berarah berarti punya tempat. Ini juga dibahas oleh beliau. Ya. Dan kalau anak bahas ini di sini panjang lagi. Jadinya kita membahas masalah akidah jadinya. Tapi kita sedikit cuplik perkataan beliau. Wa amma hadhihi sifah falam yazal ahlus sunnati ahlus syari'ati min awalil amr yuthbitunaha lillahi subhanahu wa ta'ala hatta nafathal mu'tazilah. Beliau menyebutkan sedikit sejarah mengenai sebutan jihah atau anggapan jihah. Ya. Hadhihi sifat jihah, yaitu arah. Ini kata beliau, ya. Kata beliau. Ahlus syariah, yaitu ahlul Islam, ulama Islam, itu terus menerus fi awalil amr, dari turunnya wahyu, ahlus syariah yaitu ulama kaum muslimin yuthbituna as-sifah jihah, menetapkan adanya jihah, yaitu arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang fihi nazar kalau bahasa kita, perlu ditinjau lebih lanjut gitu loh. Apakah beliau menyatakan bahwasanya salafus salih mereka menetapkan Allah Ta'ala memiliki sifat jihah gitu, atau salafus salih pada hakikatnya menetapkan sifat ulu pada Allah Ta'ala, namun dianggap oleh orang-orang khalaf belakangan bahwasanya menetapkan sifat ulu melazimkan adanya sifat jihah atau arah, karena tinggi itu berarah gitu loh. Dan salaf tidak mengatakan begitu, melainkan salaf mengatakan Allah Ta'ala alin ala arsyihi. Ya. Nah, ini jadi perkataan yang perlu ditanda kutipkan. Ya. Atau bisa dimaksudkan apa tadi? Ibnu Rushd mengatakan bahwasanya ahlus sunnah, ahlul qiblah, ulama kaum muslimin sejak zaman salaf pada tadinya menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala di atas arsy. Walaupun ditafsirkan oleh sebagian dari fuqaha atau ulama bahwasanya dengan menetapkan Allah di atas arsy berarti menetapkan Allah memiliki arah gitu. Antum kira-kira mengatakan begitu enggak? Enggak kan? Antum hanya mengatakan Allah di atas arsy sebagaimana ayat dan juga hadis, kalau selesai. Ya. Kita tidak ngomong apa tidak mengatakan arah, berarah dan bertempat. Enggak ngomong gitu. Taib. Hatta nafathal mu'tazilah, sampai mu'tazilah menafikan itu. Ya. Mu'tazilah menafikan baik dari segi jihah atau dari segi sifat ulu.
Mu'tazilah itu menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada ujungnya sebenarnya Mu'tazilah setelah menafikan sifat-sifat Allah, dan mereka tidak bisa lari dari keberadaan adanya sifat-sifat Allah di Al-Qur'an, sebutan sifat-sifat Allah di Al-Qur'an. Enggak bisa lari dari itu, akhirnya apa? Menuju ke takwil. Mentakwil semua dari sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa itu semua majaz. Itu kata Mu'tazilah. Kemudian thumma tabi'ahum ala nafiha mutaakhirul asy'ariyah. Kata Ibnu Rushd Al-Hafidh, kemudian mutaakhiru al-asy'ariyah, kalangan asy'ariyah versi belakangan, versi kemudian ya setelah Al-Baqillani dan seterusnya. Dan di zaman beliau ini zamannya Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali lahir 505 Hijriyah. Ya. Dan beliau juga punya buku bantahan terhadap Ghazali. Ya. Nah, kemudian mutaakhir Asy'ariyah, apalagi nanti kok ada Ar-Razi setelah beliau ini, nanti ada Ar-Razi. Ar-Razi 606 Hijriyah wafatnya. Atau di zaman beliau. Ala kulli hal di sini kemudian mutaakhir Asy'ariyah mengikuti madhab Mu'tazilah dari segi menafikan sifat jihah. Ini yang jadinya bahasanya complicated, ya. Ya, kemudian kita harus bahas ini lebih lanjut sampai paham, tapi kita enggak bahas itu. Ala kulli hal beliau rahimahullah ingin menyikapi metodologi Mu'tazilah dan Asy'ariyah versi pemahaman beliau dengan mizan falsafah. Dan yang paling sahih sebenarnya adalah bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menjabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kulli hal itu masalah-masalah kalau Anda sebenarnya mau menjelaskan lebih panjang, teman, tentu kita enggak punya waktu banyak. Masya Allah sudah jam segini ya. Qadarullah, ya, kita hanya punya waktu sekitar 30 sekian menit, ya. Ala kulli hal, di antara muakhazatnya adalah beliau seperti sebagian dari ulama dalam kitab Kasyf an Manahijil Adillah, ya, disebutkan perkataan beliau rahimahullah, asy-syari'ah qisman. Syariah ada dua macam, ada dua bagian. Zahir dan muawwal. Syariah zahir dan muawwal. Ini bukan masalah zahir dan muawwal, itu di antara sebutan untuk salah satu bab dalam ilmu usul fiqih. Ada zahir, ya, gitu kan. Ada juga muawwal, ada mubayyan, ada muawwal, seperti itu. Tetapi ada zahir, ada nas, itu dalam usul fiqih. Tapi maksud beliau bukan itu. Maknanya adalah syariat itu imma zahir yang tampak pada kalangan awam, imma muawwal yang hanya tampak pada ulama. Maksud beliau wa zahir minha huwa fardul jumhur. Syariat yang zahir ini, ya, yang zahir maksudnya mudah tampak dipahami, itu adalah kewajiban jumhur, yaitu yang bisa dipahami oleh para jumhur orang-orang awam dari kalangan muslimin. Wal muawwalu huwa fardul ulama. Adapun muawwal, masalah-masalah agama yang ditakwil, itu adalah masalah yang hanya bisa dipandang oleh para ulama. Adapun orang awam enggak bisa. Ya. Dan sebagian ulama memahami perkataan beliau ini dengan pemahaman begini, bahwasanya Ibnu Rushd memiliki pemahaman bahwasanya syariat ini ada versi zahir, ada versi batin. Ya, ada versi zahir, ada versi batin, dan hal tersebut juga disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah dan kitab Dar'ut Ta'arud dan juga Majmu' Al-Fatawa dan kitab-kitab lainnya. Kemudian dikatakan bahwasanya dalam masalah al-ba'ts wal jaza, hari kebangkitan dan juga hari pembalasan, seperti perkataan filosof bahwasanya hari kiamat nanti kebangkitan manusia itu adalah al-ba'ts ar-ruhani faqat. Apa itu artinya? Yaitu yang dibangkitkan hanyalah roh. Ngerti enggak maksudnya? Artinya fisik itu enggak, tapi rohnya doang yang dibangkitkan. Ya. Itu sebenarnya pendapat filosof. Dan beliau rahimahullah mengikuti hal tersebut. Ya. Mengikuti hal tersebut. Ini kesalahan yang tidak ringan sebenarnya ini. Ya, cukup fatal. Ya, ala kulli hal itu beberapa muakhadzat
tentang beliau rahimahullah. Kemudian kitab Bidayatul Mujtahid ya ikhwas sekalian. Sebagaimana tadi Anda sebutkan di awal bahwasanya kitab ini bukan untuk pemula melainkan untuk tulabul ilm mutaqaddimin atau kibar yang sudah mempelajari misal mazhab Syafi'i kemudian mau melanjutkan studi atau mereka-mereka yang ada di Qismus Syariah di beberapa kampus ya, baik di Jakarta atau di cabang-cabangnya atau mungkin di Madinah atau di daerah lain yang mereka mungkin awal-awal melihat kitab Bidayatul Mujtahid dengan kepusingan. Tapi mudah-mudahan kita bisa memudahkan, mudah-mudahan insyaallah taala. Iya. Baik, pertanyaan ada dibaca atau dari live ini ada pertanyaan enggak? Belum. Ada yang bertanya? Baik, dari situ. Ada pertanyaan dari M. Nur Fakih. Nasihat-nasihat agar istiqomah Ustaz. Nasihat-nasihat agar istiqomah. Itu Ustaz Muhammad Nur Faqih hafizahullah. Beliau sebenarnya yang seharusnya menasihati ana, ya bukan sebaliknya. Tapi karena beliau meminta nasihat dan di antara hak muslim terhadap muslim lainnya wa idza stansahaka fansahhu. Taib, nasihat-nasihat untuk apa? Nasihat-nasihat agar istiqomah. Nasihat-nasihat agar istiqomah untuk menuntut ilmu. Tentu kita kembalikan ke surat Al-Fatihah. Selalu ana seperti itu ana jawabannya. Karena istiqomah itu ada di surat Al-Fatihah. Kuncinya di surat Al-Fatihah. Itu pertama, iyyaka na'budu, ikhlas. Ya, menuntut ilmu harus ikhlas. Dan ini bab yang sangat panjang, bahkan tidak berujung. Karena ujungnya adalah kematian kita, baru bisa hilang itu bab itu. Ikhlas sepanjang zaman kita, sepanjang hayat kita. Jadi harus ikhlas agar bisa istiqomah. Wa iyyaka nasta'in, isti'anah kepada Allah, minta tolong, minta sama Allah, doa, minta sama Allah supaya istiqomah. Ya, kemudian ihdinas siratal mustaqim, yaitu permintaannya supaya terus lurus istiqomah dalam menuntut ilmu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan pada mereka, yaitu para rasul, anbiya, siddiqin, syuhada, salihin. Berkawanlah dengan orang-orang saleh dan ikutilah nabi gitu loh. Jadi di antara bentuk istiqamah atau supaya kita bisa istiqamah menuntut ilmu, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, bisa istiqamah kita. Iya, orang yang futur dalam menuntut ilmu rata-rata karena mereka tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Orang yang futur rata-rata gitu, tidak mengikuti manhaj Nabi SAW. Banyak yang futur dari sunnah, dari manhaj salaf, menuju ke hizbiyah, menuju ke ini, harakah, menuju ini. Itu karena apa? Enggak mau mengikuti manhaj bagaimana salaf kita. Kalau salafus saleh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, salafus saleh, orang-orang salihin, siddiqin, dan di antara mereka syuhada. Oke, banyak-banyak kita membaca kitab seperti Syiar Al-Nubala, Hilyatul Auliya, dan kitab-kitab yang menunjukkan bagaimana megahnya peran para ulama salafus saleh dalam menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita perhatikan sejarah yang diungkap oleh Al-Quran banyak mengenai orang-orang Yahudi, Nasara, dan umat-umat sebelum kita. Yang mana mereka itu tidak bisa istiqomah. Kenapa? Karena masalah dunia, ya, wa aklihimus suhud, ya, harta haram dan seterusnya, yang membuat mereka menyimpang. Yahudi, Nasara. Maka siapa yang bertasyabuh dengan Yahudi, Nasara, maka enggak bisa istiqomah dia menuntut ilmu. Siapa yang dia menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, mirip orang Yahudi, enggak istiqomah dia menuntut ilmu. Siapa yang tidak mau menuntut ilmu tapi maunya beramal doang, mirip orang Nasrani, maka dia tidak bisa istiqomah menuntut ilmu. Maka memang menuntut ilmu ini untuk istiqomah harus betul-betul perfeksionis dari 4 sisi. Keikhlasan, terus koneksi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Kemudian ketiga, pertemanan dan ittiba' kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah menjauhi pertemanan yang buruk dan menjauhi tasyabuh dengan orang fasik, menjauhi tasyabuh dengan orang-orang kafir. Itu penting. Orang kalau misalnya dia tasyabuh dengan orang-orang fasik dari segi pakaian bahkan, atau dari segi poster kadang-kadang, atau dari segi bahasa, udah ngajinya salaf tapi masih lulu gua-gua sama temennya, masih bahasa prokem, bahasa-bahasa kotor dan seterusnya. Keseharian seperti itu, maka bagaimana dia bisa betul istiqomah dalam menuntut ilmu? Lihatlah para asatidzah, para ulama, mereka apakah seperti itu bahasanya ketika bergaul? Maka harus kita singkapkan diri kita dan jauhkan diri kita dari
pergaulan-pergaulan yang tidak benar atau bahasa-bahasa yang tidak tepat sebagai penuntut ilmu gitu ya. Seperti itu ya. Taib ini kira-kira mau azan berapa menit lagi? Taib, ada pertanyaan lagi? Yang kedua yaitu dari Sabrani. Dari Sabrani. Agar semangat lagi menuntut ilmu seperti di awal-awal, Ustaz. Tips agar semangat lagi menuntut ilmu seperti di awal-awal. Taib. Ini masalah yang ana tidak bisa cuma 3 menit doang ya. Ini karena mau isya nih ya. Kayaknya ini di skip untuk besok pagi insyaallah. Ya, besok pagi insyaallah. Ya, jadi ya bagus ini pertanyaan. Nggak bisa 2 menit, nggak bisa. Karena ini kasus yang banyak menimpa orang apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, sebenarnya ini satu kajian full bisa ini kita bahas ini. Cuman kan ya enggak lah. Ya, habis durasi 1 jam buat bahas itu ya. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan pada waktunya Bidayatul Mujtahid ya pada pekan depan insyaallah taala. Nanti akan ana rundingkan lagi apakah di pagi hari atau di malam hari. Ya barakallahu fikum jami'an. Ya jazakumullah khairal jazaa ala husni istima'ikum. Insyaallah juga akan diupload di YouTube secara rutin dan ana memohon pada Allah taala istiqamah dan keikhlasan untuk diri ana dan juga rekan-rekan sekalian dan panjang umur kita dalam ketaatan, dibebaskan kita atau dijauhkan kita dari mara bahaya, musibah, penyakit dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.